Halo sahabat Rimba, selamat datang di podcast Rawat Rimba, tempat kita ngobrol sambil tetap serius soal lingkungan, hutan, dan segala permasalahan alam yang kita cintai. Saya, Robi Desliawaldi, akan menemani kalian menyelami isu-isu terkini yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya yang menyangkut masa depan lingkungan Indonesia. Di episode kali ini, kita akan membahas isu yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan pada platform media sosial terkait hebohnya pagar laut 30 km. Apakah ini sebuah ancaman ekosistem atau kepentingan yang tersembunyi? Bagaimana mungkin pagar sepanjang 30 km yang berdiri itu di pesisir utara Tangerang tanpa izin yang sah? Lantas, apa dampaknya terhadap ekosistem laut dan masyarakat sekitar atau terhadap nelayan? Apa solusi terbaik agar kejadian ini tidak terjadi terulang di masa depan? Mari kita bahas berdasarkan perspektif ahli, kebijakan pemerintah, dan selanjutnya langkah-langkah apa yang harus diambil untuk melindungi pesisir kita dari ancaman eksploitasi dan kerusakan. Polemik tentang pagar laut sepanjang 30 km yang membentang di Tangerang Utara mencuat pada awal tahun 2025. Pagar ini memicu kontroversi besar, tidak hanya karena keberadaannya yang menghalangi akses nelayan ke laut, tetapi juga karena pelanggaran prinsip tata kelola lingkungan dan regulasi zona wilayah pesisir. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pagar ini dibongkar dan diusut pihak yang bertanggung jawab memagarnya. Pagar laut tersebut membentang di sepanjang pesisir utara Kabupaten Tangerang, tepatnya melintasi 16 desa di 6 kecamatan. Keberadaannya berada di sekitar 500 meter bibir pantai dengan struktur yang berdiri dari cerucuk bambu dan rakitan bambu yang kokoh. Meski digunakan sebagai langkah untuk mencegah abrasi, pagar ini menyebabkan gangguan serius bagi nelayan sekitar. Nelayan mengalami kesulitan akses ke titik tangkap ikan dan harus memutar jauh sehingga biaya operasional mereka meningkat. Namun, lebih dari sekedar struktur fisik, pagar laut ini menyoroti kelemahan dalam implementasi regulasi lingkungan dan perencanaan berbasis zonasi. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut Guru Besar Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Prof. Supriyatna, pagar laut ini pertama kali teridentifikasi pada tahun 2023 melalui analisis citra satelit Sentinel-2. Awalnya, pagar ini membentang sejauh 11 km di sekitar muara Sungai Cimandiri. Pada pertengahan 2024, panjangnya bertambah menjadi 18 km dan hingga Oktober 2024 mencapai 33 km, memanjang ke arah barat. Fungsi dari pagar ini belum sepenuhnya dipahami, namun ada dua tujuan utama yang diduga oleh para ahli tersebut. 1. Menahan laju sedimentasi, upaya untuk mengurangi material sedimen yang terbawa ke laut. 2. Mengurangi abrasi, melindungi garis pantai dari erosi akibat adanya gelombang laut. Namun, Prof. Supriyatna berpendapat bahwa masalah sedimentasi harusnya lebih baik ditangani di wilayah darat, terutama di kawasan daerah aliran sungai atau DAS. Menurutnya, sedimentasi terjadi akibat perubahan tutupan lahan yang tidak terkendali di hulu sungai, dan seharusnya yang dibenahi adalah pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Bukan hanya fokus pada pencegahan dan sedimentasi di laut.
Penting untuk kita catat bersama, menurut peraturan yang berlaku, setiap kegiatan yang menggunakan ruang laut, termasuk pemagaran laut, harus memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten telah menegaskan bahwa pemagaran tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW DKP Provinsi Banten nomor 2 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa wilayah tersebut termasuk dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi. Lebih lanjut, Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982 juga mengatur bahwa tindakan yang merusak ekosistem pesisir termasuk pemagaran laut tanpa izin dapat mengganggu kestabilan ekosistem pesisir dan keberlanjutan sumber daya alam. Tentu saja, hal ini akan merugikan nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut. Profesor Arif Satria, pakar kelautan dari IPB University, juga menyoroti pentingnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RJWP3K dalam pengelolaan wilayah pesisir. Zonasi ini dirancang untuk menentukan peruntukan setiap wilayah pesisir, baik untuk konservasi, ekonomi, maupun fungsi lainnya. Pembangunan seperti pagar laut yang tidak melalui proses zonasi yang benar akan menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan masyarakat serta lingkungan. Profesor Arif juga menekankan bahwa keberadaan pagar laut ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Zonasi yang baik seharusnya melibatkan analisis berbasis ilmiah dan keterlibatan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Sementara itu, dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir semakin jelas. Johan Rosihan, anggota Komisi 4 DPR RI, mengungkapkan bahwa masyarakat lokal sangat dirugikan oleh keberadaan pagar laut ini. Nelayan harus memutar jauh untuk mengakses laut, yang otomatis meningkat biaya operasionalnya. Untuk mengatasi masalah ini, Johan menyarankan solusi yang jauh lebih efektif dan ramah lingkungan untuk menghindari adanya abrasi laut yang bukan hanya di pagar laut, seperti penanaman mangrove atau pembangunan breakwater. Keberadaan pagar ini juga memunculkan dugaan adanya kepentingan tertentu untuk mengklaim wilayah, terutama karena salah satu lokasi pagar berada di dekat pantai Indah Kapuk atau Tikuk 2 yang terkenal dengan proyek properti besar dan salah satu masuk dalam PSI. Ini tentu menambah kompleksitas masalah yang bukan hanya tentang perlindungan pesisir, tetapi juga mengenai kepentingan ekonomi yang lebih besar. Keberadaan pagar laut ini memunculkan pertanyaan serius tentang proses perencanaan yang seharusnya melibatkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, atau upaya pengelolaan lingkungan UKL-UPL. Menurut Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Ardianto Nugroho, tidak ada izin resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun dinas terkait untuk pemasangan pagar ini. Selain itu, KLH tengah melakukan kajian baku mutu lingkungan untuk mengukur tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan pagar laut ini. Jika ditemukan pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan, pihak yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi administratif, bahkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLH terus menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut ini, sama halnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang langsung bertindak menyegel pagar laut tersebut pada Januari 2025 karena tidak adanya izin yang sah untuk pembangunan pagar laut tersebut.
Penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan ruang laut yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. KKP juga menegaskan akan mencabut pagar laut tersebut apabila bukti tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dan mendalami siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar ini. Selain itu, pada 18 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut ilegal tersebut. Operasi ini dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menangani pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup dan mengembalikan fungsi ekosistem laut. Dan ini adalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Pencabutan dan pembongkaran pagar laut sesuai dengan pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pemerintah berwenang untuk mencabut izin penggunaan ruang laut dan memerintahkan pembongkaran bangunan yang tidak memiliki izin. Pagar laut yang dibangun tanpa izin KKPRL harus dibongkar untuk mengembalikan hak nelayan dan kelestarian ekosistem pesisir. Operasi pembongkaran yang melibatkan 600 personil TNI AL dilakukan secara besar-besaran. Anggota yang dikerahkan berasal dari 3 pasukan khusus, yaitu Komando Pasukan Katak Kopaska berperan dalam operasi bawah air, Korps Marinir untuk mendukung pembongkaran di darat dan laut, Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambai bertugas untuk mengukur kedalaman dan kondisi patok yang telah tertanam. Selain itu, Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut turut dilibatkan untuk memastikan kelancaran operasi. Masyarakat setempat juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, menandai kerjasama antara TNI dan masyarakat dalam melindungi wilayah pesisir. Polemik mengenai keberadaan pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten semakin memanas. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Nusron Wahid, mengkonfirmasi bahwa pagar laut tersebut sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Pernyataan ini disampaikan oleh Nusron pada Senin 20 Januari 2025 dalam sebuah konferensi pers. Menteri ATR atau BPN mengungkapkan bahwa pemerintah telah memeriksa dan membenarkan adanya sertifikat HGB untuk kawasan pagar laut yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tercatat, jumlah sertifikat HGB di kawasan pagar laut ini mencapai 263 bidang yang terdiri dari berbagai pemilik, baik perusahaan maupun individu. Menteri ATR BPN menegaskan bahwa hasil pengecekan tersebut sesuai dengan aplikasi yang ada di ATR BPN dan lokasi yang tercatat. Memastikan bahwa keberadaan sertifikat tersebut memang benar adanya sesuai dengan yang beredar di media sosial. Kasus pagar laut ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Maka hal-hal yang harus kita lakukan untuk langkah-langkah konkretnya mendukung upaya ini: 1. Audit zonasi dan kepatuhan regulasi. Semua wilayah pesisir harus memiliki RJW P3K yang berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua pembangunan di wilayah pesisir mematuhi regulasi ini. Kedua, pemulihan ekosistem. Mengganti pagar laut dengan langkah-langkah konservasi seperti penanaman mangrove atau pembangunan breakwater yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. 3. Partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat sekitar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Keempat, penegakan hukum yang tegas. Pelanggaran terhadap regulasi lingkungan harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Keberadaan sertifikat hak guna bangunan atau HGB pada kawasan dengan legalitas yang tidak jelas dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat
memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam dan komprehensif. Di masa depan, harmonisasi kebijakan di sektor kelautan, pertanahan, dan lingkungan hidup sangat penting agar segala kegiatan pembangunan yang menyentuh wilayah pesisir tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, ekosistem, serta kepentingan masyarakat nelayan. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih transparan dalam pengelolaan sertifikat dan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada mereka. Kasus pagar laut di Tangerang dan yang terjadi lagi di Bekasi bukan sekedar masalah infrastruktur, tetapi juga mencerminkan kelemahan tata kelola lingkungan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan pengabaian prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bersinergi untuk memastikan pengelolaan wilayah pesisir Indonesia dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Arif Satria, pengelolaan pesisir bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Donasi yang baik adalah kunci untuk mencapai itu. Jadi, tetap dirawat rimba karena menyelamatkan alam berarti menyelamatkan masa depan. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan langkah-langkah yang bijak, kita mungkin akan menyaksikan lebih banyak konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam yang berkelanjutan. Terima kasih telah mendengar episode kali ini. Jangan lupa untuk berbagi podcast ini dan terus ikuti perjalanan kita menjaga alam dan lingkungan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga alam, jaga kehidupan.